Baik, saudara, kini kita telah beralih ke segmen Dialog Jawa Barat hari ini dan akan membahas terkait dengan eksistensi paguyuban saudagar Sunda dalam tingkatkan ekonomi pribumi. Di line Zoom kami telah hadir Dr. Andes Haji Sali Iskandar sebagai Ketua Paguyuban Saudagar Sunda Jawa Barat. Selamat sore, Pak Sali. Selamat sore, Pak Sali. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sali sudah berkenan hadir dalam Dialog Jawa Barat hari ini. Pak Sali, kita akan membahas ini terkait dengan eksistensi Paguyuban Saudagar Sunda. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, apa sebetulnya Paguyuban Saudagar Sunda tersebut Pak? Jadi latar belakangnya itu adalah dari Majelis Musyawarah Sunda yang beberapa hari yang lalu itu diresmikan di Istirenan di Gedung Sate. Kemudian ada Dewan Pakar Ekonomi dan Pembangunan. Nah, kami dari Dewan Pakar Ekonomi dan Pembangunan itu pada tanggal 3 Agustus 2024 itu mengadakan rapat di Universitas Sali Al-Hitam di Ciganiti untuk membentuk kepanitiaan pembentukan Saudagar Sunda. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2024 bertempat di gedung prioritas BJB itu dibentuk pengurus pertama, susunan pengurus Saudagar Sunda untuk 2024-2009 dan diberikan amanah saya oleh teman-teman untuk memimpin Saudagar Sunda 5 tahun ke depan. Kira-kira itu awal mulanya. Baik, kemudian apa yang melatar belakangi dibentuknya Paguyuban Saudagar Sunda? Urgensi apa yang kemudian melandasi pembentukan Paguyuban Saudagar Sunda ini, Pak Sali? Iya, mau tidak mau orang Jawa Barat itu kan jumlah penduduk terbesar dan sudah satu keniscayaan oleh Allah bahwa negara itu akan maju kalau ada pengusaha, ada pedagang. Betul. Jadi orang Sunda itu sadar bahwa pengusaha di manapun, baik di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa, di Jakarta, Banten, bahkan di luar negeri itu patut untuk ngumpul, untuk merekatkan silaturahmi karena sudah menjadi satu keharusan. Ada saudagar yang lain di provinsi lain, ada saudagar juga di provinsi yang berbeda. Nah, Saudagar Sunda itu membentuk, yaitu dari mulai ekonomi kecil, menengah, kemudian juga setengah menengah, besar, sampai kepada yang lebih besar kita bergabung. Mereka ada yang bergabung di Kadin, di Gapensi, di PHRI, di mana saja itu ada orang Sunda, ayo ngumpul. Kalau di tempat itu kan macam-macam, ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang mana. Tujuannya adalah kita ingin bersama-sama membagi kebersamaan ini karena memang kita perlu untuk berkumpul. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan mendasar itu adalah kita sekarang mencoba bekerja sama dengan Bank Jabar. Jadi Bank Jabar kita jelaskan supaya memberikan skim kredit kepada para pengusaha rumahan, kantin, kontrakan yang 100 juta di bawah 100 juta itu kita meminta jangan pakai anggunan. Baik untuk ustadz, untuk guru, untuk dosen, untuk usaha-usaha kecil supaya mereka itu menghindari jeratan dari Bank Emok atau pinjol. Tapi ini jelas harus ada usahanya, harus ada memang unit yang dilakukan. Nah, ini harapan kita supaya Saudagar Sunda itu betul-betul menikmati, kira-kira inilah. Saudagar Sunda memang tidak menyediakan tentang anggaran, tapi mengupayakan mitra dengan Bank Jabar atau bank-bank lain yang ada di Indonesia, kemudian juga kepada pemerintah. Nah, upaya kita ini adalah bagaimana supaya pemerintah itu baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi sampai nasional, dimanapun ada orang Sunda, itu usahanya itu kan sangat bagus. Karena di kemarin COVID saja ekonomi itu bagus, itu adalah teman-teman yang dari ekonomi menengah ke bawah. Mungkin tidak terlalu rontok. Nah, kira-kira itu yang mendasari kita untuk bisa berkembang. Dan kita sendiri nanti tanggal 26 September ini akan ngumpul di PT Maksum, di Universitas Maksum untuk Rakernas yang pertama. Kemudian tanggal 26 Oktober kita akan mencoba untuk pelantikan yang pertama itu di Gedung Sate.
Jadi kita terus bergerak ke sana kemari, database dikumpulkan supaya memang kita itu betul-betul bahwa orang Sunda itu sudah satu keniscayaan bahwa memang seperti itu dilahirkan. Jadi sekali lagi negara itu tidak akan kuat kalau ekonomi rumah tangganya tidak kuat, ekonomi masyarakat tidak kuat, pasar kan tidak ada. Kalau tidak ada pengusaha, konstruksi tidak akan berdiri kalau tidak ada pengusaha. Kira-kira itu, Bu. Baik, tentu ini juga dalam menghadapi sejumlah tantangan ekonomi global, apalagi juga kita masih dalam proses transisi dari kebangkitan pasca COVID-19 lalu, tentu harus ada program-program yang akan diusung yang nanti akan digulirkan di periode 2024 hingga 2029 ini. Ya, apa betul. saja program Jadi yang sudah itu disusun? Sekarang semacam bargaining posisi bagi saudara-saudara itu dengan pemerintah, baik pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah nasional. Bahwa keberpihakan itu investasi di Jawa Barat begitu besar, tapi seberapa jauh teman-teman di Jawa Barat itu bisa menikmati. Tentu kita juga memikirkan tentang SDM-nya, tentang kualitas SDM itu di berbagai bidang, tidak hanya kita asal kerja tapi tidak berkualitas. Jadi SDM itu sangat penting. Kemudian juga investor ke Jawa Barat ini sangat luar biasa di mana-mana. Nah, oleh karena itu sudah waktunya orang Sunda itu menikmati, tapi dengan tidak hanya modal dengkul, tapi modal SDM, modal ekonomi, modal kepiawaian, dan modal keilmuan. Jadi memang kita harus bergerak. Jadi di Saudagar Sunda itu karena terdiri dari Dewan Pakar, ada Dewan Pembina, ada pengurus. Dewan Pakar ditempati oleh teman-teman para guru besar dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu kurang lebih 470 PTS ya, dengan beberapa negeri itu masuk. Kemudian teman-teman pengusaha juga bergabung. Ada pengusaha dari tukang cukur, kemudian ada pengusaha tentang besi rongsokan, ada pengusaha minyak, ada pengusaha kuliner makanan, hotel, rumah sakit, semua kita bergabung. Nah, ini program ini harus memang dirasakan manfaatnya oleh orang Sunda, karena orang Sunda itu sekali lagi penduduk terbanyak di Indonesia ini. Dan ini satu keharusan, satu kewajaran bahwa harus menikmati pembangunan ini. Kita akan menuju ekonomi global, ekonomi masa depan itu tidak mungkin. Maka sasaran kita itu yang paling utama sekarang ini adalah fokus dua. Satu, bagaimana meningkatkan usaha teman-teman di bidang perekonomian. Yang kedua, bagaimana kita kolaborasi dengan perguruan tinggi supaya teman-teman ada perubahan. Karena di Saudagar Sunda sendiri sekarang terbentuk forum komunikasi masa Sunda. Jadi mereka di perguruan tinggi itu ada forum komunikasinya. Supaya mereka itu sebagai agen perubahan dari seniornya bisa belajar, oh begini cara berusaha, silahkan. Atau juga mereka belajar kepemimpinan, bagaimana kalau suatu saat mereka jadi pimpinan di DPRD, di bupati, wali kota, di gubernur, sampai di nasional. Nah, kita siapkan bersama-sama. Jadi ini sebuah kolaborasi. Saudagar Sunda ini tidak sendirian, tapi berbagai aspek, berbagai komunitas kita gabung bersama-sama. Dengan tujuan kita bukan menandingi Kadin, menandingi Gapensi, bukan. Mereka yang ada di Kadin sekali lagi, di Gapensi, di PHRD, di mana saja, kita ambil orang Sunda, yuk bergabung, kita ngumpul. Karena beda kan, punya Eros Kubasa Sunda dengan tidaknya Eros Kubasa Sunda beda. Ruhnya itu sangat kuat biasanya tuh orang pribumi itu. Nah, kira-kira itu, Bu, program yang ke depan ini. Baik, kalau melihat tantangan yang mungkin ini ditemui oleh sejumlah pengusaha, tapi secara khusus begitu ya Pak Sali, tantangan apa yang dihadapi oleh para pengusaha pribumi Sunda sejauh ini, Pak Sali? Ya, yang pertama adalah tentang kompetisinya. Memang sangat berat dengan teman-teman Cina. Cina itu ulet ya, mau tidak mau. Tapi kita harus berjuang. Yang kedua, pemerintah harus berpihak kepada pengusaha pribumi. Jadi ada politik will-nya. Bank yang ada, permodalan yang ada, pengusaha kita tidak selamanya meminta, tapi dikasih fasilitas. Contoh teman-teman umpamakan yang PKL. Jadi tidak usah dikejar-kejar, tapi pemerintah kasih kesempatan di mana lokasi yang tepat. Itu pun sebuah kesempatan, tidak lagi berhubungan dengan para pamong prajanya, polisi
pamong praja, tapi kita berhadapan bagaimana mereka sudah punya tumbuh sistem kewirausahaannya, sudah tumbuh sistem ekonominya, kita arahkan. Yang kedua, memang pemerintah juga harus ngasih peluang kepada para pengusaha orang Sunda. Wajarlah, karena bumi ditinjak, langit juga harus dijunjung. Karena langit dijunjung, tanah ditinjak. Jadi memang ini penting, karena saudagar Sunda itu akan terus bergeliat, meminta, dan bukan pesaing pemerintah. Perlu diingat, bukan kita itu mengobok-obok pemerintah, justru kita membantu pemerintah, membantu masyarakat, supaya ekonomi kita itu kuat. Ekonomi kita itu terus terang. Saudagar Sunda banyak yang berhasil, tapi kalau dibandingkan dengan teman-teman di luar kita, itu cukup berperan mereka, terutama teman-teman terus terang dari teman-teman Cina, karena mereka ada keulitan dibanding dengan kita. Nah, kita gimana menyadarkan, yuk kita berjuang, yuk kita melaksanakan ekonomi ini sehingga nanti tahun 2045 itu akan tumbuh. Nah, kita akan lihat 1 tahun ini berdiri, 2 tahun, 3 tahun selanjutnya bagaimana nanti perkembangan ini, karena kita akan petakan gimana. Dan nanti saudagar Sunda itu Bapak Ibu akan berdiri di tiap kabupaten, kota, kemudian provinsi. Dari 32 provinsi Indonesia itu orang Sunda ada ngumpul, bahkan kita di luar negeri ada yang di Amerika, ada yang di Jerman, ada di Jepang, ada di Hong Kong. Kita coba komunitas ini, karena saudagar Sunda itu yang di Jawa Barat itu di Bandung pusatnya. Jadi DPP-nya, Dewan Pimpinan Pusat Saudagar Sunda itu di Jawa Barat. Sedangkan cabang-cabangnya di tiap provinsi, kabupaten, dan di luar negeri. Nah, kira-kira itu program kita. Kita tidak muluk-muluk. Tadi saya akan konsentrasi untuk tahun ini adalah tentang usaha, tentang pendidikan. Dan perlu diingat, zaman seperti pilkada ini, saudagar Sunda tidak memihak kepada siapapun, netral. Tapi orangnya silahkan bergabung. Tapi saudagar Sunda tidak berpihak kepada salah satu paslon, baik di tingkat kabupaten kota, kemudian di tingkat provinsi, kita netral. Kita adalah partner pemerintah, siapapun yang menjadi nanti pimpinan, kita partner. Nah, itu komitmen kita sesuai dengan hasil rapat tanggal 29 Agustus yang lalu. Itu kira-kira, Bu. Baik, Pak Sali, terakhir saja apa harapan Pak Sali sendiri dengan didirikannya Paguyuban Saudagar Sunda supaya ini bisa betul-betul bermanfaat dan memiliki dampak yang baik juga terhadap pengusaha pribumi Sunda dan bisa mengembangkan bisnis mereka ke depannya. Singkat saja, Pak Sali. Ya, harapan kita itu dengan adanya saudagar Sunda itu lebih meningkatkan, terutama dari segi silaturahmi. Yang kedua, segi kolaborasi. Karena sekarang ini tidak ada seorang pun pengusaha yang hebat kecuali kolaborasi, kerjasama. Nah, dengan adanya saudagar Sunda ini adalah sebagai mitra teman-teman, mitra para pengusaha yang sudah jadi. Kami tidak lagi memberikan materi harus begini, harus begitu, tapi kita kolaborasi. Mungkin selama ini di antara kita belum kolaborasi, maka saatnya satu keniscayaan, sekali lagi satu keharusan bahwa di Jawa Barat, di orang Sunda berdirilah saudagar Sunda. Kalau yang lain lebih dulu kan, ada saudagar Makassar, saudagar Minang, saudagar Bugis. Nah, kita ini saatnya, dan kami sudah mendapatkan restu dari para senior, dari para pelaku ekonomi yang lebih senior. Kita ini didukung. Oleh karena itu kami sangat berharap, ayo bergabung kepada saudagar Sunda dimanapun berada. Baik. Dan insya Allah ini adalah bermanfaat untuk kita semua. Dan juga mari bergabung sekali lagi untuk saudagar Sunda masa depan. Insya Allah Indonesia itu akan maju sekali lagi kalau pedagangnya itu juga berdiri tegak. Karena negara tidak akan ada, tidak akan maju kalau pedagang itu tidak berdiri, Bu. Baik, itu Pak Sali. Baik. Terima kasih Pak Sali. Semoga tentunya ini dengan adanya Paguyuban Saudagar Sunda betul-betul bisa menjadi wadah bagi para pengusaha pribumi Sunda dalam meningkatkan dan juga mengembangkan lagi bisnis mereka ke depannya. Pak Sali, terima kasih sudah berkenan hadir dalam Dialog Jawa Barat hari ini. Selamat sore. Selamat sore.